Halo semuanya, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa ya kita begini? Kenapa kita melakukan hal-hal yang kita lakukan? Atau gimana caranya kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan itu membentuk keputusan kita, keyakinan kita, bahkan nasib kita? Nah, hari ini kita akan coba buka sebuah kacamata baru untuk melihat dunia, yaitu kacamata sosiologi. Oke, sebelum kita ngomongin teori-teori yang besar, kita mulai dari yang paling dekat sama kita, diri Anda sendiri. Coba deh pikirin, gimana caranya Anda belajar main di dunia sosial yang super rumit ini? Rasanya tuh kayak sebuah permainan yang aturannya nggak pernah diajarin langsung kan? Coba deh inget-inget lagi, waktu kecil kok Anda bisa tahu caranya antre atau caranya berbagi mainan? Atau kapan harus diem kalau orang dewasa lagi ngobrol? Ini bukan sulap loh, ini adalah sebuah proses yang kita semua lewati dan para sosiolog punya nama untuk proses ini. Nah, proses ini namanya sosialisasi. Dan ada seorang sosiolog namanya George Herbert Mead yang membaginya jadi 4 tahap utama. Anggap aja ini kayak peta yang nunjukin gimana kita, selangkah demi selangkah, menyerap semua aturan main di masyarakat. Jadi gini, awalnya di tahap imitasi kita cuma niru aja, kayak bayi yang niru senyum ibunya, tapi belum ngerti artinya. Terus kita masuk ke tahap bermain peran. Di sini kita mulai coba-coba satu peran, misalnya main jadi dokter atau guru. Lanjut lagi ke tahap permainan, di mana kita belajar peran yang lebih kompleks. Bayangin aja main sepak bola, Anda harus ngerti peran Anda sendiri dan peran teman satu tim kan? Nah, akhirnya kita sampai di tahap lainnya yang umum. Di tahap ini kita udah benar-benar menyerap harapan masyarakat luas. Inilah suara di dalam kepala kita yang bilang, jangan nyerobot antrian, atau jangan lupa bilang makasih. Bahkan pas nggak ada yang ngasih tahu langsung, kita akhirnya tahu aturan mainnya. Nah, proses yang barusan kita omongin, gimana caranya Anda jadi anggota masyarakat yang bisa berfungsi dengan baik, itu tuh inti dari apa yang dipelajari sosiologi. Yuk, sekarang kita geser dari pengalaman pribadi kita ke ilmu formal yang mempelajarinya. Jadi, apa sih sebenarnya sosiologi itu? Kalau kita bedah katanya, secara harfiah artinya ngobrolin tentang teman atau masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari cara kita berinteraksi, struktur yang kita bangun, dan gimana sih cara kita hidup bareng-bareng. Nah, orang yang ngasih nama ilmu ini adalah seorang pemikir dari Perancis, Auguste Comte. Dulu, idenya ini radikal banget loh. Dia percaya kalau masyarakat itu bukan sesuatu yang acak dan nggak bisa ditebak. Justru, masyarakat itu sebuah sistem yang bisa dipelajari secara objektif. Sama persis kayak seorang ahli biologi mempelajari sebuah ekosistem. Tentu aja Comte nggak sendirian. Pemikir-pemikir lain juga nambahin definisinya. Ada Max Weber yang penasaran sama alasan kenapa sih orang melakukan sesuatu. Terus ada Emil Durkheim yang fokus ke fakta sosial, kekuatan dari luar kayak hukum atau moral yang maksa kita buat berperilaku tertentu. Dan Peter L. Berger ngelihat gimana individu dan masyarakat itu saling membentuk satu sama lain. Dari sini aja udah kelihatan kan betapa luasnya bidang sosiologi ini? Oke, jadi sosiolog itu mempelajari masyarakat. Tapi gimana caranya? Mereka nggak cuma duduk-duduk dan mikir aja loh. Mereka melakukan riset, sama kayak ilmuwan lain. Yuk kita intip toolkit alias perangkat yang mereka pakai. Jadi, secara garis besar ada 2 pendekatan utama. Yang pertama, metode kualitatif. Ini pendekatannya pencerita yang menggali lebih dalam buat cari pemahaman lewat wawancara atau observasi. Dia nanya kenapa dan bagaimana. Nah, di sisi lain ada metode kuantitatif. Ini pendekatannya ilmuwan data yang fokusnya ke angka. Mereka pakai survei dan statistik buat ngelihat pola dalam skala besar. Mereka nanya berapa banyak dan seberapa sering. Keduanya nih penting banget buat dapat gambaran yang utuh. Sekarang, yuk kita pakai kacamata sosiologi ini buat ngelihat salah satu perubahan paling besar dalam sejarah manusia. Kita lihat gimana sosiologi ngebantu kita memahami transformasi masyarakat yang luar biasa masif. Semuanya itu dimulai dari satu percikan api, teknologi baru. Coba bayangin mesin uap dan penemuan-penemuan lain pas revolusi industri. Ini bukan cuma soal alat-alat baru ya, tapi ini adalah pemicu dari sebuah reaksi berantai yang mengubah segalanya. Teknologi baru ini kemudian memicu yang namanya industrialisasi. Produksi yang tadinya di rumah-rumah kecil pindah ke pabrik-pabrik raksasa. Cara orang kerja, apa yang mereka bikin, dan seluruh struktur ekonomi berubah total. Terus, semua pekerjaan pabrik itu adanya di mana? Ya di kota. Akhirnya, ini memicu urbanisasi, perpindahan massal orang-orang dari desa ke pusat-pusat kota buat cari kerja.
Ini jadi salah satu migrasi terbesar dalam sejarah manusia. Nah, perubahan ini tuh kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada kemajuan yang luar biasa, inovasi, dan kesempatan baru. Tapi di sisi lain, muncul masalah-masalah sosial yang serius. Kota jadi super padat, kondisi kerja yang buruk, dan kemiskinan yang merajalela di tengah kekayaan yang baru. Sosiologi lahir justru untuk mencoba memahami kedua sisi ini. Para sosiolog pertama ini dihadapkan sama PR yang benar-benar baru. Tingkat kejahatan naik di kota-kota yang anonim. Kemiskinan jadi makin kelihatan. Keluarga-keluarga berjuang buat beradaptasi. Dunia saat itu jadi kayak sebuah laboratorium sosial raksasa, dan sosiologi adalah ilmu yang dirancang untuk mempelajarinya. Nah, kita udah jalan-jalan nih dari pengalaman pribadi Anda sampai ke transformasi masyarakat yang super besar. Sekarang, mari kita simpulkan dan kembali lagi ke pertanyaan awal. Kenapa ini semua penting buat Anda? Pada akhirnya, sosiologi itu lebih dari sekedar pelajaran di sekolah. Sosiologi itu sebuah alat yang sangat kuat. Sebuah kacamata yang bikin Anda bisa melihat lebih jauh dari sekedar pengalaman pribadi dan mulai memahami pola-pola tersembunyi, aturan tak tertulis, dan kekuatan sejarah yang mempengaruhi kesempatan hidup Anda, keyakinan Anda, dan semua hubungan Anda. Dengan kacamata ini, Anda nggak cuma jadi pemain di dalam permainan masyarakat, tapi Anda juga bisa mulai paham aturannya dan mungkin bahkan ikut mengubah aturan itu jadi lebih baik. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan ini. Besok, pas Anda melihat dunia, kira-kira hal baru apa yang akan Anda perhatikan yang hari ini belum Anda sadari?